Di Indonesia mohon maaf banyak kiai-kiai yang mau mengalahkan Nabi Muhammad SAW. Kalau saya kasih tanda tanya, kenapa? Kalau Anda bertanya, jawabannya adalah pada saat mereka melakukan perbuatan yang Nabi nggak contohkan, lalu kita tanya, Pak Kiai, kenapa Anda lakukan ini? Mereka akan mengatakan, ini kan baik. Maka saya kembali bertanya, apakah Anda berani mengatakan di depan Nabi SAW, kalau begitu ya Rasulullah, Anda nggak ajarin, tapi ini kan baik, jadi saya mau buat, gitu kan? Maka sama saja Anda mengatakan, maaf Rasulullah, saya lebih tahu daripada Anda. Nabi nggak pernah ajarin terus mau dibuat, ngapain? Sedangkan yang disunnahkan saja sudah banyak, gitu kan? Bapak Ibu sekalian, terapkan sunnah saja, itu udah banyak, terbengkalai. Ini mau ngarang-ngarang perbuatan yang Nabi tidak contohin, bagaimana caranya? Saran saja Pak Ustadz, udahlah, jangan merasa paling sesuai dengan Nabi, paling tahu ajaran Nabi. Kalau ada orang yang menurut kamu tidak sesuai dengan Nabi lalu dianggap lebih paham dari Nabi, bersaing dengan Nabi, jangan begitu. Lebih baik Ustadz belajar apa itu fardunya wudhu, biar nggak cuma 2. Belajar apa itu yang disebut dengan rukun qauli, belajar apa itu najis hissi, najis maknawi, biar nggak mengadi-ngadi. Nggak usah lah, berdakwah sih berdakwah aja, tapi yang nggak usah lah seperti menemukan kebenaran yang orang lain tidak pernah tahu gitu. Oh kiai-kiai mau bersaing dengan Nabi, oh kiai-kiai mengatakan ini baik padahal Nabi tidak mengatakan itu, oh kiai ini lebih baik dari Nabi, lebih paham, bahkan katanya mau nulis buku, mau ikut kiai apa ikut Nabi. Udahlah, geli kita dengernya. Orang menyampaikan kritik itu butuh modal pengetahuan yang luas. Kritik tanpa modal itu konyol. Pokoknya apa yang ada di kepala disampaikan. Oh ini baik, tapi kan Rasulullah yang maha tahu semua kebaikan. Rasul kok nggak pernah menjelaskan kalau itu baik. Ada tetangga bapak diserempet traktor, ditolong, baik apa nggak? Baik. Rasulullah tidak pernah bilang, Pak, kalau orang menolong orang diserempet traktor itu baik. Loh, tapi itu kan masuk kepada tolong menolong. Iya, konsepnya tolong menolong, tapi perluasannya. Konsepnya bersolawat, konsepnya ngaji Quran, konsepnya bersodako, konsepnya mendoakan orang meninggal. Apakah bentuknya harus semua diajarkan oleh Rasulullah? Ya kalau begitu, di zaman sekarang Anda mau berbuat baik kalau tidak pernah dicontohkan oleh Rasul, jangan. Ada tetangga misalnya tabung gasnya meledak, kebakaran, nggak usah ditolong. Rasul nggak pernah mencontohkan nolong tetangga kebakaran tabung meledak. Tapi kan harus tolong menolong. Lah iya, tapi kan bukan begitu contohnya. Tapi ini kan bagus. Oh, Anda lebih pintar dari Nabi. Nabi nggak pernah mengatakan menolong orang kebakaran tabung gas itu meledak. Karena itu gas LPG 3 kilo apa LPG yang 15 kilo. Jadi maunya tafsil, maunya dalilnya itu tafsil, persis. Giliran nyerang orang. Itu ya, itu jadi lelucon saja. Saya kira ada 2 lelucon di Indonesia ini kalau mau main lucu-lucuannya. Yang satu ya kelompok orang ini selalu ngerasa paling oke gitu, paling sesuai dengan Nabi, paling persis. Bahkan kalau nggak salah orang ini yang mengatakan Nabi jidatnya juga hitam. Orang ini juga yang mengatakan Tuhan punya sifat fisik, kakinya mengkerut. Bahkan secara sore sifat fisik. Orang ini juga yang mengatakan kenapa Tuhan tidak bisa dilihat, karena terlalu besar. Jadi sampai nggak kelihatan saking besarnya. Udahlah, perbaiki hal-hal seperti itu saja lah. Nggak usah terlalu ngurusin kiai-kiai itu. Biarlah kiai-kiai itu bersaing dengan Nabi, biarlah urusan mereka itu ya. Jadi kok rempong sekali gitu. Kecuali punya modal gitu. Artinya modal itu apa? Hujahnya itu hujah nggak hujah konyol. Kaidahnya kan jelas, at-tarku la yadullu ala tahrim.
Tidak semua yang tidak pernah dikerjakan Nabi, lalu itu sesuatu yang melanggar kalau dikerjakan. Kenapa? Karena ulama memahami teks itu, mereka beristimbat. Apakah Nabi pernah mengatakan kalau dihatamkan Al-Quran di kuburan itu baik? Nggak pernah, Pak. Imam Syafi'i mengatakan begitu. Kalau dibacakan Al-Quran secara hatam, itu baik. Oh, Imam Syafi'i bersaing dengan Nabi. Nabi saja nggak pernah mengatakan itu baik, kok Imam Syafi'i mengatakan itu baik. Itu kan sama, Pak, logikanya ketika Anda bilang Kiai melawan Nabi, itu Anda bilang Imam Syafi'i melawan Nabi. Satu contoh kecil saja. Kenapa? Karena konteksnya di sini karena ada penilaian baik di mana sesuatu itu tidak pernah diucapkan oleh Nabi. Secara sore. Masyhur kan ucapan Imam Syafi'i itu. Kalau dibaca semua Quran di situ, itu baik. Apakah Nabi pernah mengatakan begitu, Pak? Nggak pernah. Lalu Imam Syafi'i bersaing dengan Nabi? Ya, menurut Bapak gitu ya. Jadi udahlah ya. Apalagi jamaahnya, jamaah Salafi Wahabi itu adalah orang-orang yang mungkin ngerti sholat, ngerti wudhu aja baru. Sehingga pertanyaannya, Pak Ustadz, apa sih rukun qauli itu? Apakah harus dalam sholat jamaah saja atau juga dalam sholat sendirian? Itu pertanyaannya. Itu. Jadi yang mengikut kajian levelnya begitu. Nggak usah dikasih materi yang terlalu segala mengikuti Nabi sesuai dengan manhaj salafus soleh atau apa. Nggak perlu begitu. Baca kitab saja. Ajarkan cara wudhu yang benar, cara sholat yang benar, cara meyakini Tuhan yang benar. Udah itu aja. Nggak usah sikut-sikut. Mau belajar naik sepeda kok udah nantang-nantang ngerasa lebih jago dari Valentino Rossi. Mau kemana sih? Itu ya. Itu udah ya. Udah nggak usah mengadi-ngadi gitu. Geli ya, kita akhirnya menjadi geli ya. Jadi lelucon gitu. Di satu sisi udah kayak paling sakti, di sisi lain, Pak Ustadz gimana hukumnya kalau nginjek tai ayam wudhu? Kalau nginjek tai ayam nggak batal karena najis manawi. Kalau nginjek tai anjing batal karena najis sisi. Ini Ustadz ini begini ceramahnya, real itu. Artinya dalam tanda kutip kopong sekali pengetahuan dasarnya gitu. Lupa? Oh ya lupa. Tapi lupa ya jangan yang begitu, Pak. Lupa boleh, tapi itu kan paling dasar. Lupa. Mana Imam Bukhari berguru kepada tabi'in. Jadi terus yang mana kira-kira yang mau diikuti itu? Ya begitu ya, begitu. Kasar ya. Iya. Kamu kira mungkin saya kurang ajar? Jauh lebih kurang ajar orang ini. Dia anggap para kiai yang bermaulid, para kiai yang baca sholawat, dia anggap menyaingi Nabi. Dia anggap kurang ajar kepada Nabi, bersaing. Itu bukan lagi kurang ajar anggapan begitu itu. Sudah kurang ajar itu aklat tulih itu. Aklat tulih ya. Aklat tulih. Bukan alat tuli, alat tulul ya. Nggak usah diterjemahkan. Ghayatut tulul wa muntahahu wa a'lahu itu. Puncak dari kedululan itu ya. Allahumma adina ada